Ya, shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi. Ibu harap kita semua sehat-sehat supaya kita bisa memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan pada saat ini. Ya. Materi kita pada saat ini bab 1, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di mana yang akan kita pelajari yang pertama itu tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang ketiga, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Dan yang keempat, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Ya, dan pada saat ini yang kita akan pelajari bagian A dan B saja, yaitu letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Dan yang kedua, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada saat ini setelah siswa mendengarkan penjelasan materi yang akan Ibu bawakan. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Dan yang kedua, siswa dapat memahami karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Ya. Untuk itu, kita perlu ketahui dulu mengapa sampai Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia. Ya, jadi ini adalah sebuah gagasan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat beliau menjadi calon presiden. Pada saat kampanye, beliau menganggap perlu dikembalikan lagi kesadaran bangsa Indonesia tentang jati dirinya sebagai negara atau bangsa maritim, di mana posisi Indonesia yang sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua Asia dan Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena itu materi ini juga diajarkan di jenjang sekolah menengah atas. Ya. Kita perhatikan letak astronomis Indonesia. Ya, letak astronomis ini berhubungan dengan letak lintang dan letak bujur suatu wilayah. Ya, jadi letak astronomis Indonesia itu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya. Letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya. Ya. Jadi dari letak lintang nih, ya, karakteristik wilayah daratan Indonesia memiliki suhu rata-rata tahunan yang tinggi, ya, karena berada di Khatulistiwa. Kemudian Indonesia juga mempunyai kelembaban yang tinggi karena berada di Khatulistiwa. Kemudian di Indonesia ada dua pola angin, yaitu angin
muson barat yang membawa musim hujan, dan angin muson timur yang membawa musim kemarau. Jadi Indonesia memiliki iklim tropis, ya, karena berada pada lintang rendah. Itu tadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian kita akan melihat letak geografis. Letak geografis Indonesia begitu strategis. Tadi pada awalnya tadi Ibu sudah katakan, letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini sangat berpengaruh besar terhadap keadaan ataupun kehidupan penduduk. Ya, Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan dunia. Berada pada titik persilangan internasional, baik negara-negara industri maju maupun negara berkembang. Kemudian letak geologis, ya. Letak geologis ini berdasarkan susunan batuan yang ada di permukaan bumi Indonesia. Ya, kita lihat Indonesia dilalui oleh 3 jalur lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Sehingga Indonesia memiliki banyak tambang di dasar laut yang mendukung kegiatan maritim. Kemudian letak geomorfologis. Kondisi geomorfologis Indonesia terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah, sehingga Indonesia memiliki pesisir dan menunjang dalam bidang maritim. Ya, kita lihat batas daratan Indonesia dengan negara lain. Berbatasan dengan Malaysia itu di Pulau Kalimantan, kemudian Timur Leste dengan Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Nugini berbatasan dengan berbatasan dengan Papua. Kita lihat luas perairan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi yang terdiri dari 2,01 juta kilometer persegi daratan dan 3,25 juta kilometer persegi lautan dan 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif. Letak maritim. Kondisi maritim terdiri dari 2/3 lautan dan 1/3 daratan, sehingga Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak potensi laut yang bisa menunjang di bidang maritim. Potensi laut atau sumber daya alam yang ada di laut, misalnya seperti barang tambang, minyak bumi, terumbu
ikan, itu ya. Nah, kemudian kita lihat batas laut Indonesia. Yang pertama batas teritorial, yang kedua kontinental, dan yang ketiga zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial itu kurang dari 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Kemudian untuk landas kontinen maksimal 200 mil laut dari garis pangkal pulau berupa dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial. Ya, sedangkan zona ekonomi eksklusif maksimal 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Ya. Dan tentunya Indonesia harus menyediakan jalur pelayaran internasional, tidak boleh mengganggu jalur lalu lintas nasional. Kemudian kita lihat batas perairan laut Indonesia dengan negara lain. Jadi perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, di antaranya Malaysia yang berbatasan langsung ya, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Yang bisa dilihat pada gambar nih. Ya, jadi materi kita sampai di sini. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di WA group ya, khusus untuk materi geografi, mata pelajaran geografi. Dan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang berikut. Semoga kita selalu sehat. Ya, jaga kesehatan selalu supaya kita bisa terus belajar walaupun dari rumah saja. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Ya, ada tugas ini. Pertanyaannya, mengapa Indonesia sampai disebut sebagai poros maritim dunia? Mengapa Indonesia sampai disebut sebagai poros maritim dunia? Nah, jadi jawabannya bisa jalur pribadi ya, ke WA Ibu, jangan dikirim di grup ya, supaya tidak ada yang mencontek. Jadi ini tugas dari Ibu, boleh hari Sabtu dikumpulkan. Ya, sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua dan shalom.